apakah bisa mengucapkan kalimat seperti Bunda Maria? Mungkin bisa mengucapkannya. Tetapi ketika kita mengalami berbagai pencobaan, berbagai godaan, berbagai hal yang menggoncang iman kita, apakah kita juga masih ingat kalimat yang kita sebutkan ini? Gampangannya, apakah kita ingat janji baptis kita? Paling tidak begitu. Kan kita setiap tahun mengulangi janji baptis loh. Apakah Anda mau menjauhkan diri dari ini dan itu? Ya, kami sanggup. Pas itu toh, atau dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak. Kan seringkali itu tidak kita ingat ketika kita sudah menjalani hidup sehari-hari. Maka para romo, bruder, suster, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berupaya meneladan Bunda Maria. Tidak mudah, kita berani mengatakan ya, saya mengimani Kristus dengan segala resikonya. Dan apakah itu membuat kita juga seperti Bunda Maria, tetap bertahan dalam iman kita, tetap berjuang untuk mewujudkan kebaikan sesuai iman kita dalam hidup sehari-hari, walaupun cobaannya berat, godaannya berat, dan lain sebagainya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para romo, bruder, suster, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari khusus masa Advent tanggal 20 Desember. Kita diajak untuk meneladani Maria sebagai teladan iman untuk mencapai keselamatan. Mari kita awali dengan hening sejenak mengakui dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Luhur Maha Mulia, Santa Perawan Maria telah menerima kabar malaikat dan mengandung putramu berkat kuasa Roh Kudus. Semoga kami mengikuti teladan Santa Perawan Maria dan menaati kehendakmu dengan rendah hati. Demi Yesus Kristus, putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus?
orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kunci kerajaan Allah, datanglah dan bebaskanlah umat-Mu dari perbudakan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yosef dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat berkata, "Salam, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apa arti salam itu? Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selamanya, dan kerajaannya takkan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat, "Bagaimana mungkin itu terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu putra yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, putra Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu pun sedang mengandung seorang putra pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul. Sebab bagi Allah tiada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengarkan kisah, kalau kita biasa menyebut sebagai kabar gembira, diwartakan kepada Bunda Maria, atau Bunda Maria menerima kabar gembira. Dan dari kisah itu kita bisa kemudian membandingkan dengan bacaan pertama tadi, bahwa apa yang terjadi pada Bunda Maria itu perwujudan nubuat dari Nabi Yesaya, bahwa seorang perawan akan mengandung, dan itu terjadi dalam kisah malaikat Gabriel dengan Bunda Maria tadi. Dan saya sering mengatakan, mungkin sekarang kita ini mengatakan bahwa Maria menerima kabar gembira, tetapi waktu itu mungkin yang diterima oleh Maria itu bukan kabar gembira, tetapi kabar yang mengejutkan, ya membingungkan, bikin bingung dan lain sebagainya. Ya bagaimana tidak bingung, mengandung tapi belum bersuami dan lain sebagainya, pasti bingung. Mau menyampaikan kepada Yosef aja juga bingung. Makanya Bunda Maria ini sungguh mempunyai iman yang luar biasa, karena di tengah kebingungannya, di tengah segala hal yang mungkin membuat dia kalut, dia bisa mengatakan, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan kalimat itu tidak hanya diucapkan saat menerima kabar tadi, tidak hanya diucapkan saat itu tok, tetapi sepanjang hidup Bunda Maria selanjutnya, kalimat yang diucapkan itu terus dihayati, walaupun pergulatannya luar biasa. Menjadi orang tua Yesus itu kan juga tidak mudah, bukan hanya dalam kisah sengsaranya, tetapi ketika mau melahirkan sudah tidak mudah, lalu mendidik Yesus juga tidak mudah. Saya pernah menonton film, judulnya itu The Young Messiah, atau Mesias muda lah, yang kisah Yesus kecil, ketika dari Mesir sampai
sebelum dia berkarya atau sebelum dia usia 12 tahun waktu ditemukan di Bait Allah itu. Filmnya pernah diputar bioskop sih itu, tapi mungkin cuma sehari, jadi tidak terlalu banyak yang nonton. Dan di dalam film itu digambarkan bagaimana beratnya Bunda Maria mendidik Yesus kecil. Karena Yesus ini berbeda dari anak-anak biasanya. Digambarkan ada burung mati bisa dihidupkan, lalu ada temannya meninggal bisa dihidupkan, dan Yesus itu dibully oleh teman-temannya karena dianggap penyihir dan lain sebagainya. Bagaimana harus menguatkan hati Yesus itu, dan itu tidak mudah. Di film itu sungguh digambarkan pergulatan Bunda Maria dan tentu saja Santo Yosef. Yang banyak menenangkan Bunda Maria itu Santo Yosef kalau dalam film itu. Kemudian bagaimana dia sungguh bergulat dengan kalimat ini, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Mengapa ini penting? Karena pengalaman iman Bunda Maria itu pengalaman iman kita semua pasti. Kita semua ini percaya kepada Kristus, percaya kepada Tuhan, dan mungkin ketika ditanya apakah bisa mengucapkan kalimat seperti Bunda Maria, mungkin bisa mengucapkannya. Tetapi ketika kita mengalami berbagai pencobaan, berbagai godaan, berbagai hal yang menggoncang iman kita, apakah kita juga masih ingat kalimat yang kita sebutkan ini? Gampangannya, apakah kita ingat janji baptis kita? Paling tidak begitu. Kan kita setiap tahun mengulangi janji baptis loh. Apakah Anda mau menjauhkan diri dari ini dan itu? Ya, kami sanggup. Pas itu toh, atau dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak. Kan seringkali itu tidak kita ingat ketika kita sudah menjalani hidup sehari-hari. Maka para romo, bruder, suster, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berupaya meneladan Bunda Maria. Tidak mudah. Kita berani mengatakan, ya, saya mengimani Kristus dengan segala resikonya. Dan apakah itu membuat kita juga seperti Bunda Maria, tetap bertahan dalam iman kita, tetap berjuang untuk mewujudkan kebaikan sesuai iman kita dalam hidup sehari-hari, walaupun cobaannya berat, godaannya berat, dan lain sebagainya. Kita hening sejenak. Agunglah misteri iman kita. Salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Malaikat berkata kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang hendaknya engkau beri nama Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang di surga, kami telah Kau segarkan dengan anugerah-Mu. Lindungilah kami dengan kekuatan-Mu dan perkenankanlah kami memiliki damai sejati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk perjuangan hidup harian kita. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu. Semoga berkat Allah melimpah kepada kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.